Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana pikiran dia terhadap kamu hari ini, tanggal 29 Agustus 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi pikiran dia terhadap kamu ya. Oke, apa yang dia pikirkan tentangmu hari ini? Dia masih passion sama kamu. Dia masih sayang sama kamu. Dia masih bergairah sama kamu. Kamulah style dia. Kamulah apa? Hmm, orang ya yang pengen dia miliki ya. Pasangan itu yang ciri-cirinya kayak kamu yang sesuai menurut dia untuk dia gitu ya. Religious factor ya, ada energi spiritual di sini ya. Mungkin dia sekarang sudah semakin spiritual, sudah rajin ibadah, atau mungkin di dalam ibadahnya itu menyebut namamu ya, atau mungkin dia sudah bisa, udah tahu tuh arti cara mengafirmasi, kemudian mungkin dia sudah belajar tentang tarot seperti ini gitu ya. Intinya pencerahan. Dia udah bisa mencari pencerahan-pencerahan ya, pencerahan-pencerahan seperti itu untuk asmara dia. It is safe for you to love ya. Dia merasa kayak ya ini waktunya, ini tepat kok kalau misalkan dia memilih kamu, masih menyayangi kamu, masih memiliki perasaan sama kamu tuh ya fine fine aja gitu, masih masih worth it kok gitu ya. Bukan suatu hal yang dosa kok ya cinta sama kamu, atau bahkan di sini untuk menjalin hubungan sama kamu tuh bukan sesuatu yang dosa walaupun itu sulit gitu ya, tapi dia pantas kok untuk berjuang juga mendapatkan cinta ini gitu ya, mendapatkan cinta kamu pantas walaupun ya hambatan rintangannya itu sangat besar, sangat sulit gitu ya. Oke, orang ini adalah orang dari masa lalumu, bisa jadi mantan, bisa jadi eh, apa orang yang belum jadi mantan tapi udah pernah PDKT-an sama kamu, udah sempet dekat sama kamu ya. Orang inilah yang punya pemikiran kuat sama kamu. Dan mungkin kamu tahu orangnya sekarang siapa ya, karena ini kan bacanya tentang pikiran dia. Berarti kalau itu aku rasa memang kuat batinnya. Eh, Dia sering kepikiran kamu, kadang kan kamu juga suka ke-trigger gitu ya. Oke, playfulness ya. Hmm, permainan ya. eh Mungkin awalnya dia main-main sama kamu, kayak coba-coba. Taunya ketagihan. Ternyata dia bahagia ketika ngobrol sama kamu, ketika dia punya hubungan sama kamu, ketika kalian bertemu, ketika kalian chatan, ya ketika kalian bersama tuh ternyata bahagia, dia seneng banget. Dia kayak punya memori apa ya, yang membahagiakan lah gitu ya. Kayak ya seneng banget. Ternyata di luar ekspektasi dia gitu ya. Yang tadinya cuma mau main-mainin, taunya kecantol kayak gitu. Oke, okay. I want you. Passion, I want you. Ya, jadi udah passion dikonfirmasi lagi dengan I want you. Berarti di sini kuat banget ya. Dia itu sayangnya sama kamu, dia itu pengen memiliki kamu, itu kuat banget energinya. You speak to me through the music ya. Jadi dia itu mungkin suka stalkingin kamu ya, dan dia tahu kalau mau tahu tentang keadaan kamu, mood kamu, situasi kamu, ya dengerin aja dari eh, apa musik yang sedang kamu dengarkan, apa yang musik yang sedang kamu mainkan. Ya, itulah modenya dari kamu. Mode apa nih?
mode senang, mode galau. Nah, gitu. Lihat aja dari musik yang kamu dengarkan. Mungkin kamu memang pecinta musik atau mungkin kamu memang orang seni, ya. I'm grateful from the spiritualism. Ya, jadi aku bersyukur dari kenal kamu, akhirnya aku tuh lebih spiritual. Aku bisa belajar tentang spiritual, lebih memahami tentang koneksi batin, uh, tentang pikiran, kayak gitu ya. Dia lebih spiritual. Ya, bahkan di sini mungkin dia lebih dekat pada Tuhan, seperti itu ya. Rajin beribadah. I regret lying to me. Lying to you. I regret lying to you. Aku menyesal telah membohongi kamu, kata dia gitu ya. I left you before you could leave me. Uh, Jadinya aku meninggalkan kamu sebelum kamu meninggalkan aku. Ya, cukup orangnya egois dan gengsian berarti ya. Dia takut udah dia yang berbohong, dia takut dia kamu yang ninggalin dia, akhirnya ya di sini dia duluan yang ninggalin kamu. Oh, energi orang ini kalang kabut. Ya, nggak jelas, bingung. Dia takut kalau dia dibuang. Jadi di sini dia yang membuang kamu. Oke. Dedication. Remembrance. Intensification. Imagination. Spring. Hati dia, pikiran dia, semuanya dia dedikasikan ke kamu. Waduh, bucin banget nih orang. Ya, jadi udah passionnya sama kamu, dia pengen menjadikan kamu milik dia gitu ya. Dan hati, pikiran dia, cuma dia dedikasikan untuk kamu. Jadi penuhnya pikiran dia tuh ya cuma sama kamu. Wow, it's so bucin sekali Anda. Ya, dia selalu keingetan kamu terus. Ya, nih, bahkan ya, kamu udah pergi jauh, nih ya, dia udah pergi jauh, kamu udah pergi jauh. Dia di sini masih tinggal di tempat sendirian, bahkan kayak tulang belulang, kayak mayat. Cuma bisanya mengenang kamu. Ya, jadi cuma bisa mengenang kamu, cuma bisa nginget-nginget kamu. Dia kayak pasrah gitu melihat kamu pergi, tapi dia masih belum rela untuk move on, belum rela untuk lepas dari kamu, melepaskan kamu. Ya, melepaskan pikirannya dari kamu. Dia belum rela. Dan aku lihat ini ada the intensification ya. Uh, jadi bahkan ya dengan indera dia semuanya itu dia cuman gunakan untuk memantau kamu, mengingat kamu, merasakan kamu, ya. Jadi dia menggunakan tubuh dia itu cuman untuk mengenang kamu, cuma untuk mendedikasikan diri cuman untuk kamu. Ya, bisa dalam kata singkat tuh ya bucin sama kamu. Ini bucin banget nih. Imagination. Bahkan di sini dia tuh sering berhayal tentang kamu. Walaupun kalian di sini udah pisah tuh ya, dia sering hayalin kamu ada di sisi dia, kamu seruangan dengan dia, kamu tidur di samping dia, uh, kamu selalu tersenyum dengan dia, ya. Bahkan di sini dia kayak udah mikir kayak, ya, mungkin kalau kamu jadi istri aku bakalan bahagia banget, kita bakalan melakukan ini itu, kayak gitu. Itu udah dia imajinasikan di dalam diri dia. Jadi aku bilang, ya udah cuma satu kata untuk dia bucin banget sama kamu. Oke, ada spring di sini. Mungkin akan ada suatu momen yang terjadi di spring ya. Ini spring ini kan of the S, which Tower of the S ya. Jadi kalau misalkan dia tinggal di barat ya, ada satu momen di bulannya spring. Di bulan spring tuh di bulan
Maret atau Juni ya. Maret sampai Juni, Maret, April, Mei, Juni ya. Maret sampai Juni. Nah, itu ada momen tertentu ya yang membuat kalian mengenang atau mungkin membuat dia terkenang. Entah kalian berpisah di bulan Mei, Juni, atau mungkin kalian akan balikan lagi di bulan Maret ya, Maret sampai Juni ya. Di bulan-bulan itu ada suatu momen yang akan terjadi di antara kalian. Bisa pertemuan, bisa perpisahan, bisa ada entah hari jadi ya, hari jadi kalian atau apapun lah ya. Ada di bulan-bulan itu tuh ada momen yang dia kenang kayak gitu ya. Oke, aku coba menarik energi dari tarotnya di sini. Oke, Eight of Swords, The Lovers ternyata. Two of Swords, Ace of Coin, Nine of Coin, Two of Cups. Wow. Aku bilang dari tadi ya, cuman satu kata untuk dia bucin. Tuh, udah ada The Lovers, diadain lagi Two of Cups. Bucin, double kill, triple kill. Pokoknya sampai mati bucinnya. Ya, makanya sampai double kill, triple kill, four kill, I don't know. Fourth ya, five, I don't know. Pokoknya intinya dia bucin sampai mati. Di kartu Oracle dia energinya bucin, di kartu tarotnya ada The Lovers dan Cup, Two of Cup. Oke, kita cerita dari awal dulu. Dari tarotnya ini ada Eight of Sword. Jadi dia merasa situasi ini kayak memenjarakan dia. Dia merasa stuck, dia nggak bisa keluar dari situasi ini, nggak bisa ke arah kamu, nggak bisa memperbaiki hubungan ini. Kenapa? Karena Eight of Swords ini ada seorang wanita yang ditutup matanya, terus diikat dengan tali, kemudian dia dikelilingi oleh sword ini. Ya, dia makanya merasa kalau dia terpenjara. Kalau misalkan dia salah melangkah, dia akan kena sword ini. Tapi kenapa dia bisa salah langkah? Karena matanya tertutup. Ya, kenapa dia bisa salah langkah? Karena badannya terikat. Tapi sebenarnya kalau dia ini mau berusaha ya untuk melepaskan tutup mata dia, melepaskan ini tali ini yang mengikat dia, otomatis dia bisa keluar kok dari sword. Anggaplah sword ini tuh situasi yang lagi terjadi di antara kalian ya. Entah kalian ini kan kalian ini udah pisah nih, entah kalian situasinya lagi panas-panasnya gitu ya, udah saling menarik diri, tapi di dalam perasaan dia masih cinta, bucin banget bahkan. Jadi kalau dia berusaha untuk melepas tutup mata ini dan melepas tali ini dari tubuh dia, otomatis dia bisa kan lewat, entah dia mencabut pedangnya, entah dia cari celah di antara pedang-pedang ini untuk pergi, berarti dia bisa mendapatkan solusi. Asal dia mau usaha untuk keluar, untuk usaha untuk melepaskan diri dia dari tali-tali penjerat ini. Ya, aku lihat seperti itu. Dia ngerasa kayak, aduh nggak bisa deh, ini kayaknya sulit deh. Nggak tahu kayak mana harus gua nyari solusinya untuk menghadapi situasi gitu pemikirannya. Padahal sebenarnya enggak, dia sebenarnya harus tenang, tenangkan pikiran, tenangkan perasaan dia, batin dia, ya jangan panik gitu ya. Terus nggak usah cuma pada satu pemikiran, maksudnya tuh juga jangan hanya cuma bertumpu pada pemikiran dia saja. Cobalah cari intinya open mind ya. Bukalah pikiran dia dengan sudut pandang yang berbeda. Kalau dia bisa, pasti dia akan mendapatkan solusinya. Tapi aku lihat di sini dia tuh kayak belum bertarung tapi sudah menyerah. Gitu ya. Oke, The Lovers. Aku lihat di sini memang energinya
eh penuh dengan keterikatan ya. Mau sebesar apapun masalah kalian, sejauh apapun jarak di antara kalian, aku lihat kalian akan dipersatukan kembali. Kenapa? Karena kalian di sini udah diridhoi oleh angel. Oke, kalian kalau di tarot ini mau percayaannya apa? Angel, alam semesta, atau Tuhan, terserah ya. Intinya kalian udah diridhoi. Kalian dinaungi oleh angel ini untuk tetap bersama. Memang aku rasa situasinya dari kalian ini, dalam percintaan kalian ini, itu memang selalu on off. Ya, ketika kalian dipersatukan, ada aja cekcok, ada aja ketidakcocokan, ngerasa tidak cocok, habis itu berpisah, tapi ketika kalian dipisahkan, kalian merasa rindu, pengen balikan lagi, jadi ada energi rekonsiliasi lagi, gitu ya. Gitu-gitu terus, ya. Uh, Datang ketika bersatu, ngerasa kayak penuh halangan rintangan, tapi ketika kalian berpisah, kalian rindu, pengen kembali. Ya, nih udah dinaungi oleh malaikat, kemudian diikat oleh benang merah, benang atau kain nih, ya pokoknya nggak banyak benang ya. Ya, terus ini ada panah kupit ya. Jadi benar-benar kalian itu sama-sama saling mencintai sebenarnya dan akan selalu dipersatukan lagi. Ya, jadi ada kartu union. Dan ini tegak loh, ya, bukan reverse, tegak. Jadi itu yakin aku kalau bakalan balikan lagi. Ya, oke, two of sword di sana. Jadi aku lihat di sini hubungan ini tuh kayak di persimpangan jalan menurut dia. Ya, menurut dia hubungan ini tuh kayak di persimpangan jalan. Dia harus belok ke kanan atau belok ke kiri. Ya, namanya juga persimpangan ya. Jadi antara belok ke kanan, mau ke arah kanan atau ke arah kiri. Dan situasi sekarang itu antara kamu dengan dia itu kayak gencatan senjata gitu loh, ya. Jadi masih panas-panasnya. Entah kalian ini memang baru-baru berpisah, baru-barunya bertengkar, jadi masih panas-panasnya. Eh Belum ada yang mau mengalah, belum ada yang mau maju duluan untuk minta maaf atau ngajak balikan untuk memperbaiki hubungan, belum ada. Jadi dari kamunya masih mempertahankan prinsipmu, dari sisi dia pun sama. Jadi tapi dari sisi dia bucin, dari sisi kamu juga sebenarnya masih cinta, cuman aku lihat karena mungkin kamu yang tersakiti di sini, kamu nggak mau bertindak juga, kamu nggak mau bergerak. Jadi aku melihat bahwa memang kalian ini kayak melakukan gencatan senjata itu sebenarnya sementara ya, nggak akan selamanya sebenarnya, karena di situ ada the lovers tuh ya. Jadi udah two of sword, walaupun gencatan senjata, tapi karena ada the lovers, diyakini dengan two of cups juga. Jadi aku rasa ini situasinya memang sementara. Sementaranya seberapa lama tergantung energi kalian ya, bisa cepet, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa setahun, I don't know ya, setiap orang energinya beda-beda ya. Nah ini karena kamu dengan dia itu sering bertengkar, dan pertengkarannya itu tentang adanya ketidak bisa adanya ketidak adanya susah amat gue ngomongnya. Di antara kalian itu ada saling tidak sepakatan ya, adanya ketidaksepakatan tentang masalah hubungan yang itu aja. Gini misalkan mungkin dia ini pengen segera menikah. Ya, pengen banget segera menikah. Tapi kamu di sini ngerasa jangan cepet-cepet loh, jangan buru-buru. Kita ini mungkin LDR gitu ya. Terus mungkin orang tua juga belum dapat restu dari orang tua gitu. Mungkin juga usia masih muda gitu ya. Kamunya belum siap untuk menjalin suatu rumah tangga gitu ya, karena kalau wanita berumah tangga itu bebannya akan double banget gitu kan, entah double entah triple menurut kalian. Intinya lebih berat gitu. Kamunya secara mental mungkin belum siap. Nah, masalah itu lagi nanti bertengkar putus karena dia menganggap kamu kayaknya belum siap untuk dia jadikan pasangan, sedangkan dia udah ngebet banget nih pengen punya istri gitu ya.
Kamu belum. Oke, terus itu cekcok nih kan, bertengkar, pisah. Terus nanti balikan lagi. Terus nanti masalah itu mencuat lagi di pertemuan kalian kedua. Mencuat lagi, marah lagi, pisah lagi, terus-terusan seperti itu. Itulah yang namanya masalah yang krusial ya. Yang itu aja. Itu lagi dan sebenarnya tuh kan eh tinggal apa ya? Menyamakan persepsi ya, menyamakan prinsip. Oke, kita nggak bisa menyepelekan tentang menyamakan prinsip atau apa pemahaman ya. Nggak semudah itu sebenarnya. Memang kalau ngomong di mulut gampang banget. Ya oke, memang nggak semudah itu. eh tapi ya inilah jalan cerita. Mungkin nggak kamu doang kok yang kayak gini. Mungkin orang semua di dunia ini pun merasakan seperti itu ya. Ah, memang harus adanya putus nyambung dalam hubungan baru nanti bisa menemukan pasangan yang sejati seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Jadi eh, aku melihat di sini dia ini masih berpikir bahwa ya udah deh, kayaknya hubungan kita ini sering banget putus nyambung masalah ini lagi. Kayaknya memang kita butuh ya udah break dulu untuk menenangkan satu sama lain. Kita memang butuh ruang masing-masing untuk eh, apa ya, untuk tenang kayak gitu ya. Kita memang butuh ruang untuk bernafas, untuk tenang dan mempertimbangkan, memberikan waktu untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari situasi yang sedang kalian alami. Nah, dan termasuk ya kalian mempertimbangkan ya itu tadi mau menikah atau enggak kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini juga hmm, kalian masih ragu-ragu untuk bisa memberitahu ke halayak tentang hubungan kalian. Mungkin ya karena di sini masih ada kurang restu orang tua ya, jadi kalian masih sembunyi-sembunyi itu kalau kalau kalian berhubungan gitu ya, masih sembunyi-sembunyi. Jadi ya masih suka berdebat lah ya. Kalian ini masih suka berdebat, masih merasakan hubungan yang penuh dengan penderitaan dan kedepannya itu kalian masih khawatir ya kalau misalkan nanti kalian cepet-cepet menikah dan situasinya nggak berubah ya makin tersiksa, tapi udah punya ikatan mau bercerai pun susah jadinya kayak gitu. Jadi masih dihantui dengan ketakutan tentang masa depan ya. Oke, nah bahkan di sini aku melihat juga mungkin ada sebagian dari kalian atau mungkin ya kalian itu juga atau dia itu masih memilih di antara dua kekasih ya. Mungkin dia memang orangnya suka selingkuh atau memang dia punya pilihan lain gitu ya. Ya salah satu yang membuat kalian masih ada two of sword-nya, dia terutama ya, dia masih ada two of sword-nya ya itu karena dia masih punya pilihan lain kayak gitu ya. Oke, Ace of Coin. Ya, dan aku lihat dari energi dia, nampaknya dia menjalin hubungan dengan orang baru ya. Dan orang baru ini dari circle pekerjaan dia ya. Mungkin memang dia ini kalau selingkuh ya sukanya sama teman kerja ya. Jadi kalau misalkan dia nih masih bingung menentukan mau pilih kamu atau dianya itu orang dari circle pekerjaan dia gitu ya. Jadi selingkuhannya itu orang dari circle dia lah, pekerjaan kayak gitu karena dia merasa bahwa kayaknya kalau punya kekasih dari pekerjaan dari satu kantor tuh kayaknya lebih gampang gitu ya, sering ketemu, bisa curhat, bisa memandang wajahnya mau siang gitu kan, dalam keadaan sibuk tuh masih bisa curi-curi pandangnya kayak gitulah. Intinya kayaknya menurut dia lebih mudah aja gitu kalau misalnya sekantor. Oke, dan aku lihat di sini juga Ace of Coin itu dia menganggap kalau misalkan sama sekantor tuh berarti kan kita sama-sama kerja ya. Berarti kita secara finansial tuh kita saling mendukung gitu ya. Jadi punya pemikiran jelas gitu ya. Kalau kamu kerja di tempat aku berarti di kantor yang sama dengan aku berarti kan kamu punya finansial sendiri, kamu punya gaji sendiri, aku punya gaji sendiri. Jadi nanti kita kalau punya keluarga tuh kita
bisa saling mendukung, kita bisa saling mandiri gitu ya, menghasilkan uang sendiri-sendiri kayak gitu. Walaupun nanti uangnya ya bakalan disatukan gitu ya, tapi paling enggak mengurangi beban beban kerja dia kayak gitu ya. Oke, kemudian ada Nine of Pentacles. Oke, orang ini memang orang yang kalau dari hubungan romantis memang menunjukkan ketidakstabilan dan merasa tidak aman, kurangnya merasa keamanan gitu ya. Uh, Entah kalian ini memang sudah berkomitmen atau memang kalian baru ada rencana atau udah pernah ngomongin tentang komitmen. Nah, orang ini memang sifatnya itu suka bermewah-mewahan, bahkan sampai berhutang-hutang demi punya kehidupan mewah, kayak gitu ya. Dia lebih memprioritaskan kekayaan daripada cinta. Walaupun di sini dia bucin sama kamu, tapi prioritas dia adalah kekayaan, harta, uang, seperti itu ya. Jadi dia bisa dengan mudahnya meninggalkan kamu, walaupun dia bucin sama kamu, ya. Eh, dan dia di sini pengen punya pasangan itu yang bisa dia manfaatkan secara finansial, bisa memberikan dia keuntungan dari keuangan. Mungkin dia ini juga memang penanggung atau penanggung jawab ya, kepala rumah tangga gitu ya, atau mungkin dia ini memang punya hutang piutang atau memang ya kehidupan dia memang hedon gitu, yang bermewah-mewahan kayak gitu. Jadi ya, aduh, gawat sih. Bahkan di sini sama kamu pun dia tuh berani minta uang gitu sama kamu ya. Dan dengan selingkuhan-selingkuhannya juga begitu. Kayak gitu ya. Dan orang ini juga orang yang nggak jujur, orangnya bermuka dua, sama kamu baik ternyata punya selingkuhan, emang nggak bermuka dua, ya kan? Eh apa namanya tuh, orangnya memang gengsian ya, dan apa ya, orangnya tuh memang suka ngebodoh-bodohin. Orangnya murahan, materialistis ya. Ya kayak sampah. Wow, kasar banget nih mulut. Nggak. Ya, ya gimana ya? Kalau kita disakitin tuh gimana sih kalau nggak ngomong kayak gitu ya? Nah, aku ngeliat di sini orangnya tuh nggak ada keanggunan-keanggunannya, nggak ada apa ya? Kayak lemah, kayak nggak punya kreativitas, nggak punya bakat, kayak nggak bisa apa-apa, tapi cuma bisanya nipu gitu. Ya, energi dari orang ini. Ya mungkin kalau dari omongan aku tuh parah banget, tapi nyatanya juga nggak separah-parah itu juga sih gitu. Kalau misalkan kamu bucin juga sama dia, pasti kamu nganggap omongan aku ini ya sebenarnya iya kayak gitu, tapi ya sebenarnya nggak parah-parah amat sih kayak gitu ya. Oke, Two of Cups. Yes, kalian memang orang yang terikat satu sama lain, sama-sama saling mencintai ya di sini. Karena aku lihat di sini baik secara empati maupun perasaan, kesetiaan itu memang cuma sama kamu. Ya, jadi aku rasa ini kalian akan dipersatukan lagi, mau sebesar apapun, mau sejelek apapun sifat dia, kebiasaan dia, aku lihat ya kamu akan menerima dia lagi, kalian akan dipersatukan lagi, kalian akan menjalin hubungan kembali gitu. Aku serahkan sama kamu ya, kamu mau nerima dia lagi atau enggaknya, karena hak ini semuanya ada di kamu ya. Kalau aku lihat sih memang bucin ya bucin, energinya kuat banget, dia pengen reuni sama kamu, pengen balikan sama kamu ya. Kalau kamu masih kalau misalnya kamu masih mau sama dia ya silahkan ditunggu, karena setiap orang energinya beda-beda ya. Bisa jadi dia datangnya nanti di Maret sampai Juni itu, atau mungkin ya eh, di bulan-bulan yang lainnya gitu ya. Karena ya itu tadi ya, energi orang beda-beda. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Kemudian Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Gemini, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.